Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan mengenai paper review kami, yaitu menggunakan paper dengan judul Analisis Sentimen Publik di Media Sosial terhadap Kenaikan PPN 12% di Indonesia menggunakan Indobird dari Manopo et al. Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi volume 4 nomor 2. Di sini sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kami dari kelompok 9. Saya Ferencaya Permana dengan NIM L01230151. Saya Muhammad Zakir Putrotomo dengan NIM L0123-092. Saya Serinya Vita Uswatun Fariha dengan NIM L0123-129. Ya, jadi di sini kami akan membahas mengenai 5 hal. Yang pertama ada research problem, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada key findings, lalu ada challenge or limitation, dan selanjutnya ada future work dari paper yang akan kita review ini. Yang pertama ada research problem. Jadi eh, research problem dari paper ini adalah kenaikan PPN 12% yang memicu reaksi publik masif di media sosial, yaitu banyak penolakan pastinya. Dan paper ini menyatakan perlunya memahami sentimen publik secara sistematis untuk membantu pemerintahan merumuskan komunikasi kebijakan. Dan paper ini mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan model Indobird. Tapi di sini setelah kami review, terdapat research gap di mana studi terdahulu sudah menganalisis sentimen PPN 12% dan paper tidak menyatakan secara eksplisit apa yang belum dikerjakan studi-studi itu sehingga kebaruan itu kurang jelas di situ. Jadi research gap-nya di sini masih belum jelas gitu. Selanjutnya ada ruang lingkup yang tidak konsisten di mana di judulnya sendiri itu menyebutkan media sosial. Lalu di abstraknya itu menyebutkan ada X, Instagram, dan TikTok, tapi pada tujuan dan implementasinya itu hanya fokus pada X saja atau Twitter saja. Selanjutnya ada rumusan masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit pada papernya sendiri. Rumusan masalah itu tidak atau research question itu tidak dituliskan secara langsung, tapi dituliskan melalui pernyataan-pernyataan yang ada pada tujuan penelitian. Lalu untuk metodologi yang dipakai dalam paper ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis sentimen berbasis NLP. Tujuan dari paper ini yaitu mengklasifikasikan opini publik mengenai kenaikan PPN 12% di Indonesia ke dalam 3 kelas sentimen, yaitu negatif, netral, dan positif. Untuk model yang digunakan yaitu Indobird, tepatnya Checkpoint Indo Benchmark atau Indobird Base P1, yaitu model berbasis transformer yang sudah dilatih untuk memahami konteks bahasa Indonesia dan dianggap lebih sesuai dibandingkan metode klasik seperti naive Bayes atau SVM. Untuk metodenya, untuk tahapan metodenya, yang pertama ada data collection, lalu data labeling, data processing, bird processing, lalu next data splitting, model training, model evaluating, dan model testing. Next. Yang pertama itu data collection. Jadi untuk data yang digunakan dalam paper ini adalah media sosial berupa Twitter, Instagram, dan TikTok. Lalu data dikumpulkan dan disimpan dalam bentuk CSV. Untuk teknik pengumpulan datanya melalui API dan scraping menggunakan Tweet Harvest. Em, Data yang dikumpulkan itu menggunakan kata kunci seperti PPN 12%, pajak pertambahan nilai naik, dampak PPN 12%, dan kenaikan PPN. Untuk total data yang dikumpulkan yaitu sebanyak 2.581 sampel dengan rentang waktu 10 September 2024 hingga 17 April 2025. Tahapan yang kedua yaitu data labeling. Jadi dilakukan labeling manual dengan membagi data menjadi 5 bagian dengan masing-masing bagiannya itu ada sekitar 500 data. Eh, Labeling dilakukan dengan 3 kelas sentimen yaitu negatif, netral, dan positif. Eh, Ketika di labeling menunjukkan bahwa kelas imbalance di mana sentimen negatif itu merupakan kelas mayoritas dan netral minoritas dan positif itu termasuk kelas mayoritas. Sehingga di paper ini dilakukan teknik pembobot kelas. Jadi pada fungsi loss selama fine tuning, bobot itu lebih besar diberikan ke kelas minoritas dan juga bobot lebih kecil ke kelas mayoritas.
Untuk label ini itu digunakan sebagai ground truth atau jawaban benar untuk proses training dan evaluasi. Tahapan yang ketiga itu data pre-processing, yaitu dilakukan pembersihan teks sebelum diproses oleh model. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama case folding, teks diubah menjadi huruf kecil semua, lalu dihapus URL dan mention, lalu dinormalisasi slang ketika ada kata yang tidak baku atau singkatan yang tidak baku sehingga menjadi bentuk standar. Lalu yang keempat ekstraksi hashtag, yaitu mengambil makna dari hashtag. Tahapan yang selanjutnya ada bird processing, bird pre-processing, yaitu menyiapkan data agar dapat kompatibel dengan arsitektur modelnya. Ada 2 tahapan, yaitu tokenizing, yaitu mengubah teks menjadi token ID. Lalu yang kedua label mapping, yaitu mengubah label sentimen menjadi angka, yaitu 0 untuk netral, 1 untuk negatif, dan 2 untuk positif. Jadi untuk model ini inputnya berupa teks dan target atau ground truth-nya berupa label angka. Untuk tahapan selanjutnya itu data splitting. Jadi dataset dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data training sebanyak 80%, validasinya 10%, dan data testing 10%. Pembagiannya ini dilakukan menggunakan stratified splitting agar proporsi kelas sentimen tetap terjaga. Lalu eh, terdapat random state 42 digunakan agar pembagian data tetap sama ketika kode di run ulang. Lalu tahapan selanjutnya itu model training, yaitu melatih model Indobird Base P1 yang telah digunakan pre-train lalu masuk ke fine-tuning untuk tugas klasifikasi sentimen dengan menggunakan framework Hugging Face Trainer. Lalu untuk parameter yang digunakan dalam model ini, yang pertama itu 6 train epoch, itu nilainya 3. Jadi jumlah iterasi yang dilakukan selama training itu sebanyak 3 kali. Lalu per device train batch size itu sebanyak 16. Jadi jumlah sampel per batch di setiap GPU saat training itu ada 16. Lalu warm up steps itu sebanyak 500. Jadi menstabilkan model dengan learning rate scheduler. Lalu WTK sebanyak 0,01, itu digunakan regulasi dalam pencegahan overfitting. Lalu untuk parameter selanjutnya itu ada eval strategi dengan nilai epoch. Jadi evaluasi terjadi setiap akhir epoch. Lalu yang kedua ada step strategi yaitu epoch. Jadi model itu akan tersimpan setiap akhir epoch. Lalu load based model at end, nilainya true. Jadi model terbaik akan disimpan secara otomatis berdasarkan evaluasi. Lalu metric for base model itu nilainya F1. Jadi model terbaik itu dinilai dari hasil metrik F1. Lalu greater is better, nilainya true, jadi nilai metrik yang tinggi akan dianggap lebih baik daripada nilai metrik yang rendah. Lalu logging steps itu 10, jadi frekuensi log dalam satuan langkah trainingnya sebanyak 10. Lalu per device eval batch size sebanyak 16, jadi ukuran batch per perangkat ketika evaluasi itu ada 16, lalu report tuh nilainya non. Jadi hasil dari model ini tidak dilaporkan ke platform eksternal. Langkah selanjutnya yaitu model evaluating. Jadi dilakukan evaluating menggunakan metode evaluate dalam library Hugging Face Train Data. Jadi setiap akhir EPO dievaluasi dengan data validasi, lalu ketika model terbaiknya sudah dipilih, evaluasi akhir dilakukan menggunakan data testing. Untuk metrik evaluasinya ada 3, yaitu akurasi, precision, recall, dan advanced score. Karena distribusi kelasnya tidak seimbang, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu maka digunakan weighted average, yaitu menghitung metrik untuk setiap kelas secara independen, lalu mengambil rata-rata dengan bobot berdasarkan jumlah sampel di setiap kelas, agar evaluasi mempertimbangkan jumlah data setiap kelasnya. Lalu tahap terakhir yaitu model testing, yaitu dengan cara memasukkan beberapa contoh kalimat baru untuk melihat prediksi sentimen yang dihasilkan model. Baik, selanjutnya ada challenge atau limitation dari paper yang kita review ini sesuai yang dijelaskan oleh Sherin tadi. Ada yang pertama ada ketidakseimbangan kelas dan dihandle dengan class weighting sudah dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada kegagalan model untuk menangkap sarkasme atau ironi. Jadi memang ini salah satu challenge dari
penelitian NLP ya untuk sarkasme dan ironi, dan di paper ini itu ada kegagalan model untuk menangkap sarkasme dan ironi. Selanjutnya, labeling yang tidak diuji. Jadi, tadi sudah dijelaskan oleh Sherin bahwa labelnya dilabeli manual, tapi di sini tidak ada interannotator agreement seperti menggunakan Cohen atau Flash Kappa. Jadi, label yang di sini subjektif, seperti yang dijelaskan oleh Pak Afrizal sendiri, bahwa untuk annotator itu sebaiknya dianotasi oleh orang yang ahli di bidangnya. Seperti misal bahasa berarti harus sebaiknya dilabeli oleh yang ahli di bidang bahasa atau sastrawan seperti itu. Selanjutnya, dikarenakan kegagalan model untuk menangkap sarkasme ini, jadi sarkasme itu meningkatkan potensi overestimate. Karena seperti yang kita tahu, biasanya sentimen negatif itu banyak diungkapkan secara sarkastik, sehingga angka 84,94% pada model ini kemungkinan itu melebih-lebihkan kemampuan model dikarenakan eh, terdapat false positif untuk eh, penentuan sentimen negatif yang ada di sentimen positif yang ada pada model seperti itu. Ke key finding di mana penelitian menunjukkan bahwa model Indobert mampu menghasilkan sentimen masyarakat terhadap kebijakan kenaikan PPN 12%. Dengan performa yang baik, model memperoleh akurasi sebesar 84% dan weight F1 skor sebesar 84%, 37%, 3,7. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi opini publik, sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan mengevaluasi komunikasi maupun implementasi kebijakan. Nah, performa model itu cukup baik. Indobert menghasilkan akurasi 84%, 84,94% dengan kemampuan yang baik dalam mengenali sentimen negatif dan positif. Sentimen negatif mendominasi sebagian besar komentar masyarakat berisikan penolakan, kritik, dan kekhawatiran terhadap kenaikan PPN 12%. Terus kelas netral masih lemah. Confusion matrix menunjukkan banyaknya data netral diprediksi sebagai negatif, sehingga performa antar kelas belum seimbang. Sarkasme masih menjadi kelemahan model. Masih kelemahan model belum mampu memahami kalimat yang mengandung ironi atau sindiran sehingga masih menghasilkan misklasifikasi. Untuk future work, di mana penulis menyarankan beberapa pengembangan agar model memiliki kemampuan klasifikasi yang lebih baik dan lebih siap digunakan pada kondisi nyata. Pengembangan difokuskan pada berbagai variasi bahasa di media sosial, yaitu memperoleh sumber data, menambahkan data dari forum diskusi, portal berita, dan platform lain agar kemampuan generalisasi model meningkat. Terus mengoptimalkan fine tuning, mencoba kombinasi parameter seperti epoch, learning rate, dan batch size untuk meningkatkan performa model. Lalu meningkatkan deteksi sarkasme, gimana mengembangkan model agar mampu memahami ironi, makna implisit, dan bahasa figuratif yang sering muncul di media sosial. Terus ada menguji robustness model, menguji model menggunakan typo, singkatan atau adversarial example, serta membandingkan dengan model yang lebih terbaru seperti Indobert atau LLM. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.